Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Faqala rajulun min ahli Hadramaut mal hadatsu ya Aba Hurairah. Qala fusaun au dhiratun muttafaqun alaihi. Artosipun an Abi Hurairah utawi hadis menika bersumber saking Abu Hurairah. Kala sampun ngucap sapa Abu Hurairah. Kala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layak balu ora bakal nerima, layak balu ora bakal nampa sapa Allah salata ahadikum, ora bakal nerima ing salate salah sijine sira kabeh. Idza ahdatsa nalikane berhadas sapa ahad hatta yatawaddaa sehingga wudu sapa ahad. Faqala mongko takon sapa rajulun seorang laki-laki min ahlil Hadramaut, seorang laki-laki dari penduduk Hadramaut. Mal hadatsu, apakah itu yang disebut dengan hadas? Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah. Kala mongkon jawab sapa Abu Hurairah, fusaun, sing diarani hadas inggih menika fusaun, kentut yang berbunyi, au dhiratun, atau kentut yang tidak berbunyi. Muttafaqun ten sepakati alai ing atase hadis. Hadis bersumber dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas sampai ia berwudu. Lalu ada seorang laki-laki dari penduduk Hadramaut bertanya, apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Ia menjawab, hadas ialah kentut baik yang berbunyi maupun yang tidak berbunyi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para bapak saudara ibu, hadis menika kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika bab wajibnya berwudu ketika berhadas. Dados hadis ini membahas tentang batale wudu. Batale wudu menika disebabkan karena adanya hadas. Di dalam ilmu fikih, hadas itu dibagi dua, ada hadas besar atau ada hadas kecil. Hadas besar itu cara mensucikannya ialah dengan mandi janabat, sedangkan hadas kecil cara bersucinya ialah dengan berwudu. Dados nek kapan sampean duwe hadas cilik itu rupane nguyah utawa ngentut utawa ngising, itu diarani hadas kecil. Iki berarti sampeyan batal wudune. Sama nek kapan nguyah, wudune batal, wong nguyah kok gak oleh salat. Sama ngentut, batal. Sama ngising, batal. Apane wudune? Ateges nek kapan sampean nguyah, berarti sampean ku duwe hadas cilik.
Saman kapan ngentut berarti saman duwe hadas cilik. Saman mari ngengek, mari ngising berarti duwe hadas cilik. Sebab duwe hadas cilik sampean gak oleh ketemu Gusti Allah, gak oleh sembahyang, gak oleh sholat, soalnya najis, soalnya durung suci. Carane nek kapan duwe hadas kecil seperti itu, kemudian mau bertemu kepada Allah, mau sholat, maka harus disucikan terlebih dahulu dengan cara berwudu. Nek kapan mari kok wudu, oh berarti suci mana? Mari ngising kok wudu mana? Berarti balik suci. Mari kentut kok wudu, berarti balik suci. Merga suci sampean kena sembahyang, kena sholat. Selagi durung wudu mboten angsal sebab nggadhahi najis. Hadis menika kalau paringi penjelasan sebagai berikut. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Apabila seorang berhadas seperti kentut, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia berwudu kembali. Penjelasan Abu Hurairah tentang hadas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hadas kecil di sini adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, baik yang berbunyi maupun yang tidak berbunyi. Dalam istilah fikih, kubul artinya adalah kemaluan bagian depan, yaitu tempat keluarnya air kencing baik pada laki-laki maupun perempuan. Sedang dubur artinya adalah kemaluan bagian belakang, yaitu tempat keluarnya kotoran ataupun tinja. Keduanya menjadi sumber keluarnya hadas kecil seperti kentut, buang air kecil, buang air besar yang mewajibkan seseorang berwudu sebelum sholat. Nah, berbicara tentang urusan sholat berarti kita itu sedang berbicara mengenai urusan ibadah yang paling penting. Sholat adalah barometer atau tolak ukur dari ibadah-ibadah lainnya. Apabila sholat kita itu diterima oleh Allah, maka ibadah kita yang lain pun akan diterima. Sebaliknya apabila sholat kita ditolak, maka ibadah-ibadah yang lain juga ditolak. Oleh karena itu, kita harus memahami ilmu sholat dengan benar. Sebab sholat ada yang diterima dan ada pula yang ditolak. Mbok paham aku ini sholatnya sampean iki diterima apa ditolak, wis saya dipikir dewe-dewe. Nek kapan wis cocok mbari aturan fikih, insyaallah diterima. Nek gak cocok ditolak. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas menolak sholat orang yang sedang berhadas. Lalu ada orang yang bertanya, apa sih itu hadas? Yang dinamakan hadas itu apa sih? Sehingga sampai-sampai Allah menolak sholat seseorang gara-gara hadas. Abu Hurairah menjawab, hadas adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu jalan kubur dan jalan dubur. Kubur adalah kemaluan bagian depan yang digunakan untuk keluarnya air kencing. Sedang dubur adalah lubang bagian belakang yang digunakan untuk keluarnya kotoran atau tinja. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut menyebabkan seseorang berhadas. Misalnya, jika seorang perempuan mengeluarkan air kencing atau cairan lain dari kemaluannya, maka ia dalam keadaan berhadas. Sholatnya tidak akan diterima kecuali ia berwudu kembali. Begitu pula seorang laki-laki yang mengeluarkan air kencing atau air madhi, ia juga berhadas.
maka sholatnya juga tidak akan diterima kecuali ia berwudu kembali. Begitu juga bila seseorang buang air besar atau ngengek atau kentut, maka ia berhadas, maka tidak boleh sholat kecuali setelah berwudu kembali. Maka setelah kita berwudu, kita wajib menjaga kebersihan dan kesucian dari dua jalan tersebut agar tidak batal. Jika terpaksa buang air kecil ataupun buang air besar ataupun kentut, maka wudhu kita itu batal. Apabila wudhu batal, otomatis sholat kita juga ikut batal. Oleh sebab itu kita diwajibkan berwudhu kembali. Kesimpulannya, sholat tidak sah jika dilakukan dalam keadaan berhadas. Wajib berwudu kembali apabila batal wudu karena keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Dan yang terakhir, kesucian adalah syarat utama sahnya sholat. Ini adalah ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu ibadah yang wajib difahami, wajib diketahui. Gak peduli tua, gak peduli enam, gak peduli bodoh, gak peduli pinter, gak peduli sapa wae, pokoke wong Islam kudu paham perkara iki. Sebab ini merupakan kunci ibadah seorang Islam. Nek wis tepak iso tepak sembarang kalire. Nek iki gak tepak iso bubrah kabeh bejat dandanane. Sebab iku ilmu dasar seperti ini wajib kita miliki untuk sebagai modal kita menyembah, sholat menghadap kepada Allah agar diterima. Ben gak rubo gedang, ben gak jungkir-jungkir, ben gak kalang-kalang, ben gak apal-apal. Ayo sabar golek ilmu kaya ngene iki nganggo bentengi awake dhewe-dhewe persiapan kanggo mati. Sebab nek mati ono mana sejarah kejaba amal ibadah yang kita lakukan saat hidup seperti ini. Mudah-mudahan sudah kita pahami dan bisa kita terapkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.